Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Nanas. Hari ini aku lagi bikin kue kacang yang renyah, kokoh, dan gak mudah hancur. Untuk kalian yang masih gagal dalam pembuatan kue kacang ini, silahkan tonton video kali ini sampai selesai ya. Nah, ini tadi udah aku siapkan 250 gram kacang tanah yang sebelumnya udah aku cuci bersih, dan ini juga udah aku keringkan. Selanjutnya ini akan aku masak dulu kacangnya hingga matang. Untuk memasaknya kali ini aku akan mengovennya. Kita oven kacangnya selama kurang lebih 15 menit di suhu 180 derajat Celcius. Untuk apinya aku menggunakan api atas bawah. Untuk cara yang lain kalian bisa menyangrai kacangnya dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga kacangnya matang. Sedangkan untuk kacang yang di oven sesekali kita bisa aduk-aduk. Kalau ada kacang yang tertindih kita bisa bolak-balik. Nah, kalau udah kecium bau harum, kita bisa tes. Kita coba kuliti kacangnya. Kalau kacangnya udah bisa dikuliti seperti ini, tandanya kacangnya udah matang ya. Kita tunggu kacangnya dingin, baru kita kuliti kulit arinya. Nah, setelah bersih seperti ini, bisa kita haluskan. Untuk ngalusinnya, kalian ada dua cara, yaitu dengan cara ditumbuk atau di blender. Dan supaya lebih cepat, aku ngalusinnya menggunakan blender. Nah, setelah kacangnya selesai di blender, ini kita sisihkan dulu. Berikutnya di wadah lain kita masukkan 500 gram tepung terigu, 200 gram gula halus, kacang yang udah kita haluskan tadi, 80 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita aduk-aduk dulu hingga semua tercampur rata. Dan yang terakhir masukkan kurang lebih 330 ml minyak sayur. Ini kita masukkannya harus secara bertahap sambil diuleni untuk mengetahui seberapa banyak minyak sayur yang kita butuhkan. Jadi untuk takaran minyak sayurnya bisa lebih ataupun kurang ya, tergantung dengan kelembapan dari tepungnya. Memang membuat kue kacang ini benar-benar sangat mudah, karena seberapapun lamanya kita ngulenin adonannya gak akan mempengaruhi bentuk, rasa, tekstur dari kuenya. Dan satu lagi, bila terasa adonannya masih terasa kering, kita bisa menambahkan minyak sayurnya. Dan jika adonannya terasa kelembekan, kita juga bisa menambahkan tepungnya. Sangat mudah sekali bukan? Adonan yang terlalu kering saat dibentuk dia akan sulit sekali untuk dibentuk dan hasil kuenya rapuh atau mudah hancur. Sedangkan adonan yang kelembekan atau berlebihan kadar minyaknya saat dipanggang dia akan melebar. Nah, untuk konsistensi adonannya dia seperti ini ya. Dia sangat mudah sekali untuk dibentuk. Kemudian ambil secukupnya adonan. Selanjutnya pipihkan sesuai dengan ketebalan cetakan yang kita punya. Lalu langsung tata dalam loyang. Dan lakukan hingga semua selesai. Nah, setelah semua selesai dicetak, lalu kita siapkan untuk olesannya.
Siapkan 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak sayur, dan secukupnya pewarna kuning telur. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Kemudian oleskan di seluruh permukaan kuenya. Selanjutnya taburi atasnya dengan biji wijen. Nah, setelah selesai lalu kita panggang. Seperti biasa, oven tangkringnya ini udah aku panaskan sebelumnya. Ini aku panggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 40 hingga 45 menit atau hingga dia matang. Dan di 20 menit yang pertama kita tukar posisi loyangnya ya. Untuk lubang atas aku buka. Sedangkan untuk oven listrik juga demikian, sebelumnya juga udah aku panaskan, jadi ini suhunya udah stabil. Untuk oven listrik panggang di suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 40 menit. Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing dan ketebalan dari kuenya. Dan di 20 menit yang pertama kita juga tukar posisi loyangnya ya. Nah, untuk oven tangkringnya setelah 20 menit dipanggang, ini kita tukar posisi loyangnya. Kemudian kita panggang kembali selama kurang lebih 20 hingga 25 menit atau hingga dia matang. Untuk oven listriknya juga demikian. Setelah 20 menit dipanggang, kita tukar posisi loyangnya. Kemudian panggang kembali selama kurang lebih 20 menit atau hingga kuenya matang. Setelah matang lalu kita angkat. Untuk oven tangkringnya juga demikian. Nah, ini dia kue kacang susunya udah jadi. Sangat mudah sekali bukan cara buatnya? Saya yakin semua pasti bisa. Nah, setelah kuenya dingin, kita bisa simpan dalam toples. Satu resep ini menjadi 3 toples kemasan 500 gram. Wah, lumayan banyak ya. Tandanya kue kering yang udah matang yaitu bawahnya warnanya kuning kecoklatan. Ini hasil kuenya kokoh, bila dipegang dia juga nggak mudah hancur. Cobain kue kacang susu variasi baru dari kue kacang ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku coba dulu. Menurutku ini lebih enak karena ada penambahan susu.
Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.